saham-saham terakhir Mas yang menarik itu apa? Iya, saham perbankan sih masih menarik Perbankan, sampai sekarang. Masih oke. bullish sampai sekarang walaupun sideways ISG-nya. Kira-kira 6 bulan ke depan sampai akhir tahun lah kurang lebih gimana nih Mas pasar? Kita nggak tahu sih ke depannya kalau sejauh itu gimana. Tapi yang jelas adalah 6970 ini kalau ketembus merupakan salah satu area yang menarik ya. Yes, Mungkin oke. ISG bakal balik lagi bergerak menguat terus depan level 6970 itu. Halo Sobat Philip, kembali lagi di podcast Talk to Philip, teman baikmu dalam belajar soal investasi dan keuangan untuk masa depan yang lebih indah. Bareng saya Anggit dan saya tidak sendirian, saya sudah bareng sama Mas Joshua dari tim Research Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Oke, gimana Mas Joshua kabarnya Mas? Antara portonya merahnya tebel atau hijaunya yang tipis Mas? Nggak kemana-mana, belum kena eksekusi. Oke. Asetnya belum jalan. Berarti ya cenderung geraknya sideways ya Mas beberapa bulan terakhir mungkin. Iya, emang kan ISG ketahan juga nih 6970. Oh, berarti area resisten 6970 nih pemirsa nih sudah dikasih kisi-kisi 6970. Untuk saham-saham terakhir Mas yang menarik itu apa? Kalau nggak salah beritanya kemarin ada yang ATH ya Mas, salah satu bank di Indonesia itu. Iya, saham perbankan sih masih menarik Perbankan, sampai sekarang. Masih oke. bullish sampai sekarang walaupun sideways ISG-nya. Itu juga saham-saham call apalagi baru-baru. Iya, benar. Minggu ini baru rame lagi soal Iya, tambang-tambangan Mas. mulai bentuk-bentuk reversal kan. Iya. Bisa di-watch juga. Bukit Asam, Adaro, Harum, sampai apal nih pemirsa jawabannya. Pasti hafal di gede-gede. Nah, kalau ngelihat pasar yang cenderungnya geraknya sideways, tentu kan ini kita sebagai namanya trader ya Mas, yang biasanya ya tektokan setiap hari atau mungkin ada yang teman-teman semuanya yang swing trading yang bisa hitungan mingguan atau bulanan gitu. Kalau menurut Mas Joshua sendiri enaknya gimana Mas di tengah ya belum jelasnya market antara bullish atau bearish karena ya masih non-trend seperti yang sekarang ini? Lebih enaknya sih kalau memang swing kan rata-rata paling nemu 4 sampai 10 saham ya. Nggak setiap hari ada ya Mas? Nggak setiap hari ada. Apalagi tengah kondisi kayak gini, ya paling-paling dapat ya syukur-syukur 2-3 saham kali ya per bulan ya. Ya kalau emang cuma dapatnya 2-3 saham itu ya udah itu aja. Dan posisi yang kemarin masih dalam floating, stop kayak saya cuma belum kena stop loss, belum kena target, nunggu eksekusi. Ya udah biarin aja, santai relax. Ya kan kalau dipaksain masuk sahamnya juga yang naik itu aja tadi Iya, bilang betul. kan. Sama lagi mungkin agak happening sekarang yang perbankan sama yang saham tadi batubara. Yang lainnya kelihatannya nggak gitu gerak banyak sih. Daripada kita nggak kenal sahamnya apa, tiba-tiba wah kelihatannya keluar di running trade kan kita namanya trading sering dong Mas ngeliat running trade gitu. Keluar banyak di running trade tiba-tiba HK all in gitu. Wah, kalau ngadepin orang-orang kayak gitu gimana Mas biasanya Mas? Ya, kalau kayak gitu mah mau diapain lagi kan? FOMO selalu ada ya. Kita lihat orang untung 5%, untung 6%, kita nggak mau kalah gitu. Iya, betul. Ngelihat orang lain pamer. Cara itu kan balik lagi ke sendiri. Ya, orang aja bisa puasa makan, masa nggak puasa trading? Nah, itu buat teman-teman. Kalau pasarnya lagi kurang oke, sebenarnya nggak ada salahnya buat ya udah kalem aja. Nggak ambil posisi pun itu juga sebagian dari posisi ya, Mas. Jadi tetap kalem apa gimana menurut Mas Joshua? Ya kalem aja tuh nggak masalah kok. Kan nggak trading sehari bukan berarti kita merasa kayak orang kecanduan. Iya, betul. Kayak makan ganja mungkin. Gitu, santai aja. Jadi siko malah ya Mas? Ya, santai aja. Kan nggak ada dampak kayak apanya kan. Kayak dampak kayak konsumsi ganja. Kayak misalnya makan kita atau bagaimana. Kita tahu. Market buka terus tiap hari kok ya. Iya. Kalau nggak ada ya udah besok lagi gitu. Iya, ada lagi kok. Gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau market hari ini, minggu ini kurang oke, ya udah tunda dulu. Lebih baik nyari opsi lain gitu, main, keluar, atau piknik, pergi kemana gitu bareng teman-teman atau bareng pacar. Pacar juga boleh kan, jalan-jalan aja dulu. Naik MRT pulang pergi Lebak Bulus HI, nggak masalah juga teman-teman gitu. Nah, Mas Joshua, karena kita lihat 6 bulan terakhir market sideways, nggak bisa bohong bahwa market naik turun. Tadi resisten 6970 ya Mas? Iya betul. Resisten 6970, market sideways. Kalau perkiraan nih Mas, kira-kira aja ya, tentu disclaimer on teman-teman semuanya. Kira-kira 6 bulan ke depan sampai akhir tahun lah kurang lebih gimana nih Mas Pasra? Ya kalau itu sih memang kita nggak tahu sih ke depannya kalau sejauh itu gimana. Tapi yang jelas adalah 6970 ini kalau ketembus merupakan salah satu area yang menarik ya. Yes, mungkin ISG bakal balik lagi bergerak menguat terus depan level 6970 itu. Nah. Jadi ya breakout ini harus dengan volume yang jelas harusnya ya Mas. Iya. Volume yang mateng, breakout 6970 ditunggu aja kapan. Ngomongin soal pengalaman Mas sekarang Mas, tentu ya kita trading kan udah, kalau saya sih jalan kurang lebih 5 tahun. Mas Joshua berapa Mas? Kayak aku baru dari 4 tahun lalu deh. Berarti sebelum COVID kan tentunya kan ya? Sebelum COVID ya kita mulai trading. Kalau ngomongin tentang mulai dari loss paling besar Mas Joshua, inget nggak?
Loss paling besar kapan dan ceritanya seperti apa dulu? Ceritanya dulu adalah tidak mengenal stop loss. Beli berdasarkan tidak ada trading plan. Oke, beli asal beli. Bukan asal belinya sih, tapi kita kan tahu nih technical analysis. Yes. Tapi kan trading plan nggak ada gitu. Jadi kayak apapun trendline breakout ataupun ada volume apa, atau kalau paling parah running trade atau kata temen diikutin aja gitu. Stop loss ya bareng temen. Iya, padahal kita nggak tahu nih temennya cabut kapan. Ya udah tiba-tiba. Kalau diumumin pun juga dia udah cabut duluan kan. Nah itu kan lebih gede. Tuh teman-teman, ketika kita trading tapi ikut-ikutan teman seperti pengalamannya Mas Joshua yang dulu, nah itu menjadi sesuatu yang harus dihindari sebetulnya ya Mas. Jadi kalau Mas Joshua itu angkanya berapa Mas kalau boleh di-spill nih Mas? Kayaknya ada kali ya, 20% ada kali ya. 20%? Ya, dari total dana ya, ya itu lumayan. 20% itu ngaruh nggak ke psikologi? Ya ngaruh lah. Kan dengan duit awal-awal kita masih kuliah gitu, itu kan duit mini kan, itu, kecil. Wah, duit seadanya gitu. Sayang banget itu, Boro-boro duit dingin kan. Biasanya duit panas-panasnya kita duit jajan atau apa gitu. Buat bayar UKT gitu. Tapi ternyata malah buat trading. Nah, harapannya balik kan. Iya, harapannya naik tentunya. Surplus bisa bayar, dapat jajan. Masih dapat cuan. Tapi biasanya balik. Kalau 20% hilang tentu aja itu sedikit, mungkin bahasanya kayak dongkol ya Mas. Niatnya cuan tapi malah buntung kayak gitu. Wah, agak miris ya tentunya. Teman-teman itu perhatiin tentang trading plan pertama. Jadi tentu harus jelas kita beli di level mana ya Mas. Beli di mana, taking profit di mana, lalu untuk stop loss-nya. Kenapa belinya juga harus tahu. Nah, itu alasannya harus juga. Jadi nggak kata, wah Mas Malvin gitu nyebut saham A, tiba-tiba kita ikutan beli, ya itu harus kita lakukan analisis lagi. Gitu. Kalau saya sih Mas, saya cuan paling gede sih ya, lupa karena sering cuan kayaknya kayak trader andal gitu, sering cuan. Tapi ya kalau loss paling gede masih kerasa Mas, itu 2019. Itu 12 Juli 2019 itu ya. Itu loss paling gede saya karena kembali lagi seperti Mas Joshua kurang lebih. Kita nggak pakai trading plan, nggak tahu stop loss, ditinggal UAS, kelar gitu ya. Secepat itu ya? Kalau Mas Joshua 20% loss-nya, saya sisa 20%, alias loss-nya 80% teman-teman. Itu 2019 Mas, tapi tentu sekarang udah berubah Mas. Kalau Mas Joshua gimana perubahannya sekarang? Nah, kalau Mas tadi berubahnya gimana dari 20% jadi berapa? Ya uangnya jadi 100, 0%. Sisa 20 sekarang gitu. Nah, dengan berjalannya waktu tentu saja kan itu mendewasakan kita dalam trading kan Mas. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang membentuk kita. Kalau Mas Joshua apa? Intisari yang bisa diambil dari itu hingga akhirnya bisa mencapai level yang sekarang. Intisarinya adalah disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Itu paling penting sih sebenarnya yang dipelajari, karena dan FOMO itu nggak janganlah dilakuin FOMO kayak gitu. Jadi udah punya kayak manual book sendiri. Kalau kita mau trading, kondisi dalam manual book itu harus checklist semua. Kalau checklist semua udah oke, baru kita trading kan. Nah, ketika kayak gitu nanti hasilnya pun terkalibrasi. Hasilnya benar-benar sesuai dengan hasil yang kita pernah mungkin udah tes terlebih dahulu. Hasilnya mungkin udah win rate 60% ataupun udah mungkin win biasanya sebulan bisa dapat 3-4% saat dihitung. Nah, kayak gitunya kan udah jelas. Nah, kalau udah jelas kayak gitu ya kita udah jalanin aja. Jangan lakuin yang hal lain yang mungkin dari influencer lain ataupun dari teman. Jadi bagaimana kita meraciknya ilmu kita sendiri gitu ya Mas, komposisi kita sendiri gitu ya. Harus punya racikan yang kita yakin. Ini benar-benar obat terhadap kesalahan kita yang kemarin. Ramuan kita ini sendiri gitu. Betul. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang cuan ya. Ya harapan kita cuan terus kan ya Mas harapannya dengan loss paling besar berapa. Terus selanjutnya nih Mas. Kita kan akhir-akhir ini mungkin ya tahun ini kan ya tentang panggung IPO gitu. Itu kan udah berapa puluh emiten sendiri yang IPO sampai dengan semester pertama di 2023. Rame banget lah pokoknya tahun ini. Rame banget, hampir setiap bulan pasti ada kan Mas. Nah, kalau menurut Mas Joshua nih, ya saham-saham yang baru IPO itu gimana? Menurut perspektif dari Mas Joshua sendiri? Ya mix ya, ada yang naik, ada yang turun, nggak ada yang pasti naik semua, kayak nggak ada. Yang sama IPO juga sama kayak gitu. Berarti ya kayak kita kan sering banget ngelihat di timeline gitu ngomongin tentang beli IPO, fix goal, fix cuan gitu 3 hari arah gitu. Itu udah nggak selamanya seperti itu kan Mas sebetulnya. Enggak dong, kalau kayak bisa kayak gitu kayaknya semua orang kaya ya. Iya. Saham IPO ya, kita nggak usah pakai trading plan yang lain-lain deh. Dia aja saham IPO semua. Jadi prospektus perusahaan itu sangat berpengaruh, betul ya Mas? Harusnya berpengaruh sekali sih, apalagi sahamnya udah bayar profit atau belum itu harus ngaruh. Oke, tapi kalau menurut Mas Joshua sendiri, biasanya kan Mas Joshua sendiri pernah ikut IPO? Pernah. Tapi nggak yang sering banget kan ya? Nggak, pernah pasti salah satu saham yang terkenal banget lah. Oke, berarti yang udah jelas prospektusnya gitu Mas Joshua ikut. Lalu Mas, kalau di tradingin sendiri, Mas Joshua biasanya ambil
waktunya berapa minggu atau berapa bulan biasanya untuk mulai masuk lagi ke IPO setelah listing date-nya itu? Biasanya sih nunggu ada support sama resistance yang jelas, atau kayak itu ada salah satu BUMN yang nunggu bentuk pattern dulu, atau ada bentuk descending burning wedge untuk narik tuh, tunggu tapi itu lama deh nunggunya, tunggu 3-6 bulanan ya baru kelihatan patternnya. Oh berarti nggak, ya udah tiba-tiba 2 hari langsung cemplung gitu nggak ya Mas? Sabar. Nggak bisa sih, kalau swing nggak bisa. Mungkin kalau dilihat arah-arah mungkin ada ketertarikan sedikit, mungkin ada rasanya, tapi saya tahan. Oh, jadi untuk Mas Joshua jelas teman-teman bahwa ya semuanya itu harus dengan kalkulasi yang matang. Supportnya di mana, resistnya di mana, itu Mas Joshua tipenya yang ya pelan-pelan asal kesampaian ya, gitu. Yang penting selamat, pelan-pelan yang penting selamat. Kalau Mas Anggit dari scalping gimana? Biasanya kan bener-bener scalping nih saya dengar-dengar nih. Kalau saya sendiri, ya saya jujur saya belum pernah ikut IPO teman-teman. Jadi saya ikutnya itu pas hari hanya Mas. Jadi hari ini listing, oke, saya nggak ikut kemarinnya, enggak. Tapi ikut di nyemplungnya hari ini pas listingnya. Di situ kan tentu jam 9 pagi, market buka itu kan volatilnya sangat menggairahkan, ya nggak Mas? Nggak bisa dibohongi kan, tiba-tiba volume jutaan lot, frekuensi ribuan gitu kan. Itu tentu sangat menarik untuk kita sebagai scalper untuk nyemplung di saham itu. Tentu saya biasanya menggunakan time frame-nya di 1 menit Mas. Time frame-nya yang paling kecil tentunya 1 menit, ya udah kalau mulai kelihatan sideways, udah naik, turun sideways, mulai keluar volume, biasanya dari situ. Gitu. Tapi buat teman-teman semuanya yang takut ketinggalan, nggak tahu kan besok ARA atau ARB langsung kan ya Mas. Silakan langsung aktifkan aja fiturnya di Smart Safe di aplikasi Poems ID. Karena Smart Safe sudah bisa dipasang untuk saham-saham yang IPO. Oke Mas, kalau sekarang nih ya, Mas Joshua bisa nggak ngasih buat pendengar semuanya, buat Sobat Philip, ada nggak tips dan trik buat teman-teman yang baru mau nyemplung atau yang sudah emang mulai belajar lebih jauh tentang dunia trading itu, Mas? Ya saya sih selalu sama, kalau ngomong di mana-mana, di seminar juga sama. Backtestnya dijalanin dulu baru trading. Nah, backtest itu seperti apa Mas gambarannya? Bisa ngasih nggak buat teman-teman semua? Itu lebih simpelnya kayak ngeliat chart, terus di kayak 10 tahun atau 5 tahun ke belakang dilihat, ada pola apa aja di situ. Nah, pola yang benar-benar nunjukin bahwa ada peluang kenaikan, itu semua dicatat. Kemudian dilihat hasilnya gimana. Ada berapa kali gagal, berapa kali menang, berapa kali setiap kalau itu terbentuk ada persen naiknya, berapa persen kan naiknya, kalau turun berapa persen. Terus kapan kita harus stop loss bilang aku ini salah, ternyata reversal. Itu diperhatikan melalui backtest itu. Baru dilakuin lah namanya melakukan trading. Yang benar kan kayak gitu. Kalau nggak ada data kan kita mau ngelangkah sulit mau kemana. Iya, betul. Kita nggak dapat acuannya gimana gambar ke depannya, betul. Jadi buat teman-teman dari Mas Joshua tipsnya yang pertama yaitu tentang backtest. Gimana kita bisa ngelihat riwayatnya berarti ya Mas? Iya benar. Jadi sejarahnya di saham ini itu seperti apa sebelumnya dengan harapan ya ini memberikan keputusan yang lebih baik untuk kita bisa beli saham ini, harapan kedepannya seperti apa. Kalau dari Mas Anggit psikologinya mungkin ada tips lain? Oke, kalau dari saya ngomongin tentang psikologi buat pendengar kita tentunya kita pertama ya Mas harus paham betul. Tadi Mas Joshua sih tipenya swing ya Mas berarti? Iya betul. Tipenya swing trader. Kalau saya lebih ke yang cepet dikit gitu yaitu scalper gitu. Kalau buat teman-teman Sobat Philip semuanya tentu buat scalping kan kita butuh waktu yang nggak panjang ya Mas. Hitungan jam bahkan menit detik aja bisa kan ya. Itu ya tentu kita harus memahami mungkin sering kali buat teman-teman yang ngelihat bahwa wah bitnya rame. Iya. Kalau kita di pasar nggak salah dong Mas, peminatnya banyak, harga naik, betul? Betul. Tapi kita di pasar modal, di mana bid itu bisa diciptakan gitu kan Mas? Ya, nah, jadi harapannya buat teman-teman semuanya harus bisa membedakan antriannya itu betul-betul atau enggak lewat fiturnya market order detail. Di ProTrader sudah ada. Jadi silakan diklik aja di antriannya itu buat ngelihat ini benar-benar buatan ya para trader itu atau kelihatannya angka-angka ganjil. Biasanya gitu, hingga akhirnya terkonfirmasi dari volume. Kalau saya sih gitu Mas. Mungkin ada yang tips kedua nih Mas, dari Mas Joshua apa? Tips kedua adalah, ini selalu sama, jangan FOMO, udah selesai. Jangan FOMO, fear of missing out. Itu biasanya jebakan buat teman-teman yang baru nyemplung banget, baru hijau banget di pasar modal. Jadi, wah Mas Joshua bisikin, saham, gitu. Wah langsung otak kita terpikirnya, HK gitu kan Mas. Apalagi ada bumbu-bumbu pasti ARA tuh. Nah, ada oknum kayak gitu kan. Ini nih sering banget di grup Telegram biasanya ya Mas. Iya, grup Telegram yang profit gitu kan ya, mau membagikan informasi. Wah, ini fix goal, fix ARA.
itu tentu aja harus kita pertimbangkan. Pertimbangannya tentu analisisnya harus mandiri, ya nggak Mas? Iyalah, kalau enggak gimana? Nanti bunuh diri dia keluar duluan, kan ada yang tahu. Nah, serba nggak tahu nih ya Iya, semua. Jadi kalau emang minat ya silakan dicari tahu lebih lanjut. Tuh. Oke, mungkin yang terakhir Mas, ada lagi? Kayaknya udah cukup deh. Kebanyakan tips nanti orang capek juga dengerin. Nanti nggak eksekusi ya, karena sebenarnya pengalaman terbaik itu langsung terjun ya Mas di pasar. Iya. Jadi tetap harus jangan FOMO, disiplin kunci suksesnya, lalu ya perhatikan tentang detail-detail di market. Iya, itu dari pengalaman mungkin dari Mas Joshua ada tambahan lagi? Jangan tambah-tambah. Nanti kebanyakan juga orang capek dengerin. Oke, mungkin Mas Joshua sudah cukup. Dari saya juga, teman-teman. Buat Sobat Philips semuanya, jangan lupa untuk keep in touch ya dengan Philips Sekuritas Indonesia melalui platform Instagram, Twitter, dan juga TikTok, yaitu ada @talktophilip. Lalu buat teman-teman semuanya yang mau mendengarkan suara indah Mas Joshua dan saya kembali, silakan teman-teman bisa melalui platform YouTube dan juga Spotify untuk mendengarkan ulang rekaman podcast ini. Oke, mungkin kita ketemu lagi ya Mas Joshua di episode yang lainnya. Jangan lupa tetap keep in touch dengan Philips Sekuritas Indonesia. Karena talk to us, talk to Philips. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya!